Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Saiful Hamzah Nasution, staf pengajar di jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan GeoGebra. Pada pertemuan ini, bahasan kita adalah bangun data dan matriks. Di dalam video kali ini, kami akan membahas terkait dengan bangun datar, gambar biasa, gambar konstruksi, objek yang bergantung sama objek yang tidak bergantung, dan matriks serta operasinya pada matriks. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan salam cakrawala. Baik saudara, pembahasan tentang GeoGebra kita lanjutkan pada bangun datar dan matriks. Pada pertemuan kali ini nanti akan dibahas tentang bangun datar, gambar biasa, dan gambar konstruksi. Kemudian akan dibahas juga depend object dan independent object, serta matriks dan operasi pada matriks. Baik, kita lanjutkan. Membuat objek GeoGebra yaitu gambar datar, gambar biasa, dan gambar konstruksi. Seperti yang sudah kita ketahui, GeoGebra dapat membuat macam-macam bangun datar dan juga objek-objek geometri. Tools yang kita gunakan untuk membuat bangun datar adalah polygon, kemudian ini ada regular polygon, rigid polygon, dan vector polygon. Kemudian kita juga bisa membuat objek berupa lingkaran. Yang kita manfaatkan di sini toolsnya adalah circle with center through point, circle dengan center and radius, compass, circle through 3 point, semicircle, circular arc, circular arch, kemudian circular sector, dan circumcircular sector. Jadi ini tools-tools yang bisa kita gunakan untuk membuat objek di dalam GeoGebra. Nah, untuk memahami terkait dengan depend object dan independent object, silakan saudara membuat satu titik dan satu garis. Jadi nanti kita akan melakukan sedikit simulasi kecil ya. Caranya seperti ini. Jadi silakan Anda buka GeoGebra, kemudian silakan saudara membuat titik A yang koordinatnya adalah 2,1 dan garis X sama dengan 3. Kemudian kita nanti akan mencerminkan titik A terhadap garis X sama dengan 3 dengan menggunakan reflect both line. Jadi ini tools yang kita gunakan. Atau ketika saudara ingin membuat titik dan garis, saudara kemudian titik dan garis ini bisa dicerminkan, maka saudara bisa menggunakan perintah reflect. Jadi ini adalah perintah GeoGebra yang diinputkan di dalam input bar. Jadi perintah yang digunakan adalah reflect. Apa yang dicerminkan? Yang dicerminkan adalah titik A, kemudian terhadap garis X sama dengan 3. Jadi silakan saudara membuat titik yang koordinatnya adalah 2,1 dan garis X sama dengan 3. Baik, kita buat titik koordinatnya adalah 2,1, kemudian di sini kita akan titik koordinatnya 2,1, kemudian ada garis X sama dengan 3, maka di sini akan saya tuliskan X sama dengan 3. Kemudian kita akan mencerminkan titik A terhadap garis X sama dengan 3. Berarti kita bisa menggunakan perintah reflect about line. Apa yang direfleksikan? Titik A direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis ini. Nah, nanti akan muncul titik baru yang merupakan hasil pencerminan dari titik A terhadap garis X sama dengan 3. Titik A aksen ini, kalau saudara perhatikan ya, ini tidak bisa kita ubah-ubah dan tidak bisa kita gerakkan. Jadi posisinya tetap di sini. Dan kalau saudara perhatikan di sini, titik A ini adalah titik yang bisa kita ubah. Jadi kita bisa mengatur titik A, bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Dan saudara perhatikan, ketika titik A ini diubah, maka titik A aksen ini juga akan berubah. Jadi posisi dari titik A aksen ini tergantung terhadap titik A. Kemudian kita juga bisa menggeser titik A ya ke sini, maka koordinatnya adalah A aksen seperti ini. Jadi A titik A inilah yang disebut sebagai objek yang bebas, atau di dalam bahasa GeoGebra-nya ini merupakan independent object. Jadi objek yang bebas. Sedangkan titik A ini titik yang tidak bisa kita gerakkan karena dia posisinya diatur oleh titik A ini. Jadi titik A aksen ini tidak bisa kita gerakkan dan dia bergantung kepada titik A. Jadi titik A aksen inilah yang kita sebut sebagai depend object. Jadi objek yang bergantung karena dia diatur oleh suatu objek yang bebas. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat terkait dengan gambar biasa dan gambar konstruksi. Apa bedanya dari gambar biasa dan gambar konstruksi?
silakan saudara melakukan praktikum dengan menggunakan GeoGebra. Ini langkahnya sudah saya tuliskan, jadi saudara tinggal membuat beberapa titik kemudian mengikuti langkah-langkah ini. Jadi untuk memahami gambar biasa dan gambar konstruksi, nanti kita akan membuat objek persegi. Jadi silakan saudara membuat titik A, titik B, dan titik C serta titik D dengan koordinatnya yang sudah ditentukan. Jadi di sini adalah koordinat titik A-nya adalah 1,1, titik B-nya adalah 3,1, titik C-nya adalah 3,3, dan titik D-nya adalah 1,3. Kemudian setelah saudara membuat titik itu, buatlah persegi yang melalui keempat titik itu. Jadi kita nanti akan mendapatkan persegi A, B, C, dan D. Kemudian saudara bisa menggunakan tools polygon. Kalau saudara ingin menggunakan perintah GeoGebra, maka saudara bisa memasukkan di dalam input bar perintah polygon titik A, B, C, D. Jadi nanti akan terbentuk polygon seperti ini. Kemudian kita nanti akan membuat persegi EFGH dengan cara menginputkan perintah pada input bar berikut. Jadi di sini ada dua persegi yang akan kita buat, ada persegi A, B, C, D, dan ada persegi EFGH. Untuk persegi A, B, C, D kita langsung memasukkan titik-titiknya seperti ini. Kemudian untuk EFGH itu ada sedikit modifikasi. Jadi titik E itu adalah titik dengan koordinat 5,1, titik F itu adalah XE ditambah dengan 2, YE. Ini adalah koordinat titik F. Kemudian koordinat titik G nya adalah XE ditambah dengan 2, YE ditambah dengan 2. Sedangkan koordinat titik H nya adalah XE, YE ditambah dengan 2. Dan nanti kita akan membuat poligon. Ini akan diinputkan di dalam input bar ya. Kita akan membuat poligon EFGH. Nah, perlu saudara perhatikan di sini ada XE. Ada notasi XE. XE ini nanti akan mengambil koordinat X pada titik E. Jadi kalau kita lihat ini notasi XE itu adalah 5. Karena apa? Perintah XE, X kecil diikuti dengan titik, itu nanti akan mengambil nilai X pada titik E. Karena nilai X pada titik E itu adalah 5, maka nanti di sini adalah 5. Kemudian YE itu berarti mengambil nilai Y pada titik E. Jadi ini akan mengambil absisnya dan ini akan mengambil ordinatnya. Jadi ingat saudara, ketika kita mempunyai suatu titik, maka kita bisa mengambil elemen dari titik itu ya. Katakanlah kita ingin mendapatkan nilai X-nya atau nilai Y-nya dengan menggunakan X dalam kurung diikuti dengan nama titiknya. Jadi X dalam kurung diikuti dengan nama titiknya. Jadi notasi ini, sekali lagi notasi ini XE ini bermakna adalah nilai X pada titik E, dan YE itu adalah nilai Y pada titik E. Kemudian setelah terbentuk dua persegi ini, silakan saudara geser-geser ya. Jadi silakan pada persegi ABCD ini nanti salah satu titik sudutnya itu silakan saudara geser. Kemudian di titik EFGH silakan saudara geser titik H, titik G, dan titik F. Apa yang terjadi? Silakan saudara amati pada GeoGebra. Baik, kita simulasikan dengan menggunakan GeoGebra di sini. Jadi saya mempunyai suatu titik koordinatnya adalah 1,1, titik B-nya 3,1, titik C-nya 3,3, titik D-nya adalah 1,3. Kemudian kita akan membuat poligon dari titik-titik ini A, B, C, D, dan E. Kemudian di sini kita membuat suatu titik baru. Katakanlah di sini adalah titik E 5,1. Oke, ini saya geser dulu. Kemudian saya membuat titik F, di mana titik F ini koordinatnya adalah XE, kemudian ditambah dengan 2, YE. Seperti ini adalah titik F sudah terbentuk. Kemudian kita membuat titik baru lagi yaitu titik G, di mana koordinat titik G adalah XE ditambah dengan 2, kemudian ini YE ditambah dengan 2 juga seperti ini. Oke, ini seperti ini. Nah, oke, sudah terbentuk titik G-nya. Dan yang terakhir itu adalah kita membuat titik FGH. Titik H itu koordinatnya adalah XE, kemudian koma YE ditambah dengan
2. Oke, koordinatnya seperti ini. Kemudian kita buat poligon di sini. Nah, jika Anda perhatikan di dua persegi ini, kita mempunyai dua persegi ABCD dan ini adalah EFGH. Pada persegi yang pertama, persegi ABCD, kalau kita geser salah satu titik sudutnya, katakanlah saya geser titik D, dia menjadi seperti ini. Dia menjadi segi 4, tetapi tidak menjadi persegi. Ketika saya menggeser titik A di sini, dia menjadi segi 4. Jadi dia merupakan layang-layang, tapi bukan merupakan suatu persegi. Berbeda dengan di persegi EFGH yang ada di samping ini. Kita tidak bisa memindahkan titik H, kita tidak bisa memindahkan titik G ya. Kita juga tidak bisa memindahkan titik F. Tetapi kita bisa memindahkan titik E. Kalau saudara perhatikan di sintaksnya ini, titik F, titik G dan titik H itu merupakan titik yang bergantung koordinatnya pada koordinat titik E. Jadi di sini titik F, G dan H, koordinat titik X-nya itu bergantung kepada koordinat X pada titik E. Sehingga titik F, G dan H ini merupakan titik yang bergantung. Jadi kalau kita perhatikan, kita pindah E-nya, kita pindahkan E-nya di sini. Nah, E kita pindah, itu E bisa diubah karena ini merupakan objek yang bebas gitu ya. Ketika titik E ini kita geser-geser, maka objek yang terjadi dia akan tetap menjadi persegi. Jadi ketika ini kita pindah di sini, kita pindah di sini, ini objeknya akan tetap menjadi persegi. Berbeda dengan yang ada di sini. Di sini kalau kita pindah, maka dia tidak bisa menjadi persegi lagi ya. Jadi kalau salah satu titiknya itu kita pindah, maka dia tidak bisa menjadi persegi lagi. Berbeda dengan yang ini, ketika titik E-nya ini kita pindah, maka dia tetap menjadi persegi. Inilah yang disebut gambar biasa dan gambar konstruksi. Jadi pada persegi A, B, C, dan D ini disebut dengan gambar biasa. Sedangkan E, F, G, H ini yang disebut sebagai gambar konstruksi. Jadi kalau kita menggambarkan persegi dengan cara yang pertama, itu nanti akan menjadi gambar biasa. Karena apa? Ada objek yang ketika dia dipindah, maka dia tidak bisa menjadi persegi lagi. Jadi katakanlah titik A ini saya ubah, maka dia tidak bisa menjadi persegi lagi. Jadi dia akan berubah. Lain halnya dengan di sini. Ini merupakan gambar konstruksi. Jadi ketika salah satu komponen yang bisa dipindah itu dipindah ya seperti titik E ini, dia akan tetap mempertahankan bentuknya seperti apa. Jadi yang di sebelah kanan ini merupakan gambar konstruksi untuk persegi, dan yang sebelah kiri ini merupakan gambar biasa. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi ketika saudara di gambar biasa itu belum tentu dia bisa mempertahankan sifat gambarnya. Jadi kalau yang di sini adalah persegi, kita geser, ini bukan menjadi persegi. Sedangkan yang di sini ketika digeser, dia tetap menjadi persegi. Jadi silakan saudara membuat kesimpulan apa itu gambar biasa dan apa itu gambar konstruksi. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membuat matriks dan operasi pada matriks. Jadi di dalam GeoGebra itu dapat membuat matriks dan melakukan operasi terhadap matriks. Untuk membuat matriks digunakan perintah yang harus diinputkan di dalam input bar. Objek matriks yang dibuat oleh GeoGebra disajikan pada jendela aljabar. Jadi kalau Anda perhatikan, karena matriks itu tidak memiliki representasi bentuk grafisnya seperti apa, maka ketika kita membuat matriks itu nanti akan ditampilkan di dalam jendela aljabar. Perintah untuk membuat matriks itu adalah nama matriks diikuti dengan tanda sama dengan, kemudian diawali dengan kurung kurawal. Nah, setiap baris pada matriks itu nanti akan dipisahkan oleh kurung kurawal lagi. Kemudian setiap elemen itu nanti dituliskan di dalam kurung kurawal ini dipisahkan dengan tanda koma. Jadi ini adalah sintaks atau format penulisan matriks. Contohnya seperti ini. Matriks M1 dengan entry-entry-nya atau elemen-elemennya di baris pertama itu adalah 1, 2, dan 3. Kemudian di baris yang kedua itu adalah 2, 1, 3. Sehingga ketika kita ini inputkan di dalam input bar, maka nanti di jendela aljabar view akan muncul tampilan seperti ini. Jadi tampilan matriksnya. Mudah bukan? Jadi sangat mudah sekali untuk membuat matriks di dalam GeoGebra. Kemudian operasi dua matriks. Nah, kalau kita mau mengoperasikan itu nanti bisa dilakukan pada input bar. Misalkan ada matriks M1 dan M2, itu adalah matriks yang urdunya adalah 2 kali 3. Kemudian untuk menjumlahkan atau mengurangi dua matriks, maka dimasukkan perintah M1 ditambah dengan M2 pada input bar. Hasilnya akan muncul di jendela aljabar.
Jadi misalkan seperti ini, saya mempunyai matrik M1 dan matrik M2. Katakanlah matrik M1 komponennya adalah ini ya elemennya, dan matrik 2 adalah ini. Kalau kita ingin menjumlahkan matrik M1 dan M2, maka di bagian input bar itu kita ketikkan M1 ditambah dengan M2. Hasilnya akan muncul di bawahnya sini. Bagaimana kalau dikurangi? Kalau dikurangi pun juga sama. Jadi kita tinggal mengurangkan saja ya, menuliskan perintah di sini M1 dikurangi dengan M2 pada input bar. Hasilnya nanti akan disampaikan atau akan disajikan di jendela aljabar. Mudah bukan? Nah, sekarang silakan saudara untuk mencobanya dulu. Berikut disajikan perintah pada matrik. Jadi secara sederhana ya, perintah pada matrik itu nanti bisa menggunakan perintah GeoGebra seperti ini. Jadi ada determinan, kemudian diikuti dengan nama matriknya. Ini nanti untuk menentukan determinan dari suatu matrik. Kemudian kalau kita menggunakan perintah transpose, ini nanti akan menentukan transpose dari suatu matrik. Invert itu nanti akan menentukan inverse dari suatu matrik. Kemudian M1 bintang M2, jadi ini rotasi untuk perkalian ya. Jadi ini akan mengalihkan matrik pertama dengan matrik kedua, dengan catatan kedua matrik itu memenuhi syarat untuk dikalikan. Kemudian M1 tambah M2 itu juga bisa dilakukan ya dengan syarat M1 ditambah dengan M2 itu memenuhi operasi penjumlahan, yakni memiliki ordo yang sama. Demikian juga untuk pengurangan. Kemudian di sini ada perintah matrik rank, kemudian diikuti dengan nama matriks ya. Ini untuk menentukan rank dari suatu matrik. Perhatikan di sini perintah yang terkait dengan matrik ini diawali dengan tanda kurung biasa ya. Jadi nanti perlu dibedakan ya. Jadi kalau saudara ingin membuat suatu matrik, maka nanti pemisahnya adalah tanda kurung kurawal seperti ini. Dia menggunakan tanda kurung kurawal. Kemudian kalau kita mengoperasikan itu bisa menggunakan tanda seperti ini ya. Jadi untuk menentukan determinan, transpose dan inverse itu menggunakan tanda kurung biasa. Baik, saudara, ini ada beberapa latihan. Jadi saudara bisa memanfaatkan latihan ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terhadap konsep matriks dan juga terhadap bangun datar pada GeoGebra. Demikian materi dari kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Saifullah Nasution. Salam cakrawala.